Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah berjumpa dengan Ibu di pelajaran Akidah Akhlak ya. Kali ini Akidah Akhlak bab 4 tentang akhlak terpuji. Gimana? Sudah disiapkan belum bukunya? Kalau sudah, yuk sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kalian silakan dibuka bukunya bab 4 ya. Silakan disimak juga materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa di pelajaran Akidah Akhlak pelajaran 4, yaitu Akhlak Terpuji 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa mudanya terkenal memiliki akhlak yang luhur, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah mengakui ketinggian dan keluhuran budi pekerti beliau. Beliau tidak pernah mendendam dan selalu membantu orang lain. Hal inilah yang menjadi kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat terpuji yang kita teladani dari Rasulullah adalah rendah hati atau tawadu, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Rendah hati. Rendah hati adalah sikap dan perbuatan tidak sombong dan lemah lembut kepada sesama manusia. Salah satu ciri rendah hati adalah tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Seseorang yang rendah hati mau bergaul dengan siapa saja. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri berarti minder atau tidak memiliki rasa percaya diri karena merasa kekurangan. Contohnya, merasa tidak cantik, tidak pintar, sehingga menyebabkannya tidak mau. Sikap rendah diri ini harus dihindari kecuali merendahkan diri di hadapan Allah, karena tiada yang lebih hebat daripada manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara-cara menanamkan sikap rendah hati yaitu mengingat bahwa yang berhak memiliki sikap sombong hanyalah Allah. Menanamkan dalam hati bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, hanya ketakwaan yang membedakannya. Seseorang yang memiliki sikap rendah hati akan mempunyai banyak teman. Selanjutnya yaitu santun. Santun adalah perilaku yang lemah lembut baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan atau tingkah laku kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santun dibagi menjadi dua macam. Satu, santun dalam bicara, yaitu berkata lemah lembut penuh kesopanan dan tidak bersuara keras ketika berbicara. Kedua, santun dalam bertindak atau tingkah laku, yaitu berperilaku baik, wajar, dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh santun, mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim, mengucapkan terima kasih jika diberi atau dibantu oleh orang lain, mengucapkan permisi ketika lewat di depan yang lebih tua, mengucapkan tolong jika minta bantuan, mengucapkan maaf jika melakukan kesalahan, dan menerima sesuatu dengan tangan kanan. Ikhlas. Ikhlas adalah melakukan suatu amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya. Ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Suatu ibadah itu diterima oleh Allah apabila dikerjakan dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 5. Orang yang beramal dengan ikhlas tidak akan mengharapkan balasan dari makhluk. Ia berbuat dan beramal mengharapkan ridho Allah. Kasih sayang. Kasih sayang adalah rasa yang timbul dalam diri hati seseorang yang tulus untuk mencintai, menyayangi, dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau siapapun yang dicintainya. Kasih sayang diungkapkan bukan hanya kepada teman akrab, tetapi diungkapkan pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, keluarga, serta makhluk lain yang hidup di bumi ini. Mana lain kasih sayang adalah rasa yang didamba atau dirindukan setiap insan di dunia, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, begitu pula kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang hidupnya akan tentram. Jika kita ingin disayangi oleh orang lain, maka kita harus menyayangi semua orang. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang akan mudah marah, bicara kasar,
keras, dan jorok. Akibatnya, orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang akan dijauhi oleh teman, merasa kesepian karena tidak ada yang mau bergaul dengannya. Selanjutnya adalah taat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa adalah senantiasa tunduk dan patuh, sedangkan menurut istilah adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya maupun ulil amri, yaitu pemimpin. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 59, perintah ketaatan dibagi menjadi 3. 1. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti setiap mukmin harus melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan menjauhi segala larangannya. Adapun yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat, yaitu kebaikan, dan adapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung kemudaratan, yaitu keburukan. Taat kepada Rasul Allah. Taat kepada Rasul berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas menyampaikan amanat kepada umatnya. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim yang taat kepada Allah juga harus taat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, taat kepada ulil amri atau pemimpin. Taat kepada ulil amri berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan tidak hanya terhadap pemimpin, tetapi juga kepada orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, seperti anak kepada orang tua, murid kepada guru, istri kepada suami, dan masyarakat kepada pemimpin setempat. Nah, begitulah tentang akhlak terpuji 1. Nah, tugas kalian adalah menunjukkan salah satu akhlak terpuji dalam bentuk foto ya nak, dan diceritakan. Lalu kirim ke kelas work Akidah Akhlak. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana, sudah disimak kan videonya? Nah, akhlak terpuji yang kita pelajari ada 5, yaitu rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Jangan lupa setelah semuanya dipraktekkan ya. Nah, setelah ini kalian boleh cek Google Classroom-nya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.